Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membuat sebuah aplikasi sistem rumah sakit. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Eh, yang pertama itu ada Nyaman Merah Dewantari Army dengan NIM 200555120 dan saya sendiri Komas Rensa Putri dengan NIM 20055551121. Nah, topik yang akan kami bahas di sini itu pertama ada latar belakang, di mana disampaikan alasan mengangkat ide proyek tentang sistem aplikasi rumah sakit. Yang kedua, tujuan dan manfaat, eh, di mana tujuan dan manfaat ini itu akan dijelaskan tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang dirasakan pengguna sistem aplikasi rumah sakit. Yang ketiga itu ada fitur aplikasi yang menjelaskan rancangan fitur yang ada di aplikasi sistem rumah sakit, dan yang terakhir ada progres, di mana progres di sini akan dijelaskan perkembangan terkait pembuatan aplikasi sampai saat ini. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang kami membuat aplikasi sistem rumah sakit ini karena melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang dapat kita lihat. Yang pertama itu pelayanan rumah sakit yang lambat karena banyaknya pasien, sehingga beberapa pasien tidak dapat ditangani. Yang kedua, di masa pandemi ini, biasanya beberapa orang takut untuk ke rumah sakit karena takut terkena virus COVID-19. Yang ketiga itu ada masalah waktu, sehingga ketika seseorang sakit hanya meminum obat atas diagnosa sendiri. Jika seseorang meminum obat atas diagnosa sendiri, belum tentu obat itu akan cocok. Mana tahu nantinya ada reaksi apapun itu, sehingga kurang efektif dan efisien. Yang keempat itu dari pengambilan keputusan. Penggunaan metode pendataan secara konvensional mendatangkan kendala dalam hal sulitnya pengambilan keputusan terhadap pasien yang disebabkan oleh data yang kurang jelas dan akurat. Yang terakhir, tidak efektif dan tidak efisien. Penggunaan sistem pelayanan secara konvensional cenderung tidak efektif dan efisien karena memerlukan banyak biaya, tenaga kerja, sarana dan prasarana, serta waktu yang terbatas. Sehingga dengan ini kami membuat aplikasi sistem rumah sakit ini untuk memudahkan dokter maupun pasien dalam bekerja ataupun menangani pasien. Yang nantinya mungkin akan dibuatkan fitur booking dokter terlebih dahulu, sehingga dokter bisa uh, mengatur waktunya untuk beberapa pasien. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Meira. Baik, terima kasih. Tadi kan dijelaskan tentang latar belakang kami memilih mengembangkan sistem aplikasi rumah sakit ini. Nah, dari sana kami berinisiatif membuat sistem aplikasi rumah sakit ini dengan beberapa pertimbangan. Nah, kenapa kami akhirnya memilih membuat sistem yang berupa aplikasi? Karena sesuai dengan definisi sistem sendiri, di mana sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari sini kami percaya kalau dengan adanya sistem, maka suatu data ataupun informasi itu akan terlihat lebih terstruktur. Kemudian aplikasi banyak seperti yang telah kita ketahui merupakan suatu sekelas perangkat lunak komputer yang mana memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh user. Nah, ketika sistem dan aplikasi ini digabungkan menjadi satu komponen yang utuh, maka kami rasa akan sangat memberikan dampak yang signifikan kepada user tersebut. Nah, dan sistem aplikasi ini kami terapkan ke dalam rumah sakit dengan pengertiannya yaitu merupakan komponen pendukung dari rumah sakit yang diintegrasikan melalui perangkat lunak komputer dan digunakan untuk memudahkan aliran informasi dalam mencapai tujuan pelayanan dari rumah sakit itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ke bagian tujuan dan manfaat. Aplikasi ini kami buat agar dapat mempercepat pelayanan rumah sakit
Yang mana dengan aplikasi ini, admin ataupun, operator ataupun dokter nanti dapat menginputkan data ke komputer dan menyimpan data, sehingga mereka tidak perlu lagi mencatat secara manual atau konvensional, yang mana hal tersebut bisa menyebabkan pelayanan rumah sakit menjadi lebih lambat dan mendatangkan, komplain dari, pasien. Di samping itu juga rumah sakit akan dicap, lebih baik, daripada rumah sakit yang masih menerapkan sistem konvensional. Selain itu juga manfaat yang dapat dirasakan jika dilihat dari sisi pasiennya, yakni pasien dapat, dengan mudah, mendiagnosa penyakit walaupun tidak semua jenis penyakit, maksudnya mungkin beberapa penyakit yang ringan-ringan saja dan mereka juga dapat memilih obat yang tepat berdasarkan diagnosa tersebut. Selain itu, pasien, juga dapat mengatur jadwal untuk nanti mereka booking fitur yang, kami terapkan dan mereka bisa bertemu dengan dokter sesuai dengan, waktu yang telah disepakati. Selanjutnya. Nah, untuk pengenalan fitur, di sini masih, berupa gambaran kasar dari fitur-fitur yang mungkin kami kembangkan karena, saat ini masih dalam progres. Tapi setidaknya di sini kami punya gambaran umum kalau fitur-fitur aplikasi kami ini bisa melakukan pendaftaran tentunya, pendaftaran akun, register dan juga bisa kembali ke akun tersebut melalui fitur login. Setelah, melakukan login, maka pasien, di mana fitur login tersebut nanti juga ada dari 2 user yang nanti juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah login, maka kami juga menyediakan fitur, ada cek nomor antrian bagi pasien, ada juga cek, bed rawat inap bagi pasien, cek histori kunjungan bagi admin atau dokter yang menangani, eee, pendaftaran ke poliklinik atau IGD atau rawat inap, diagnosa, lain sebagainya, dan masih banyak fitur yang akan mungkin kami kembangkan ke depannya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah terkait progres, akan dimulai dulu dari Sri Yanisa. Oke, progres, yang baru kami jalankan, yang baru kami buat di sini tuh, masih sedikit karena masih di awal. Pertama-tama kami di sini membuat, fitur login terlebih dahulu, yang nanti, akan digunakan untuk, login dokter ataupun pasien. Nah, fitur login di sini itu desainnya seperti ini. Jadi, pengimplementasiannya itu, ketika user baru buka aplikasi itu akan ditampilkan fitur login, yang nantinya akan diminta dulu, login sebagai, eee, el maaf sebelumnya, nanti, pengimplementasian aplikasinya tuh, user itu disuruh login terlebih dahulu, dan jika user, belum memiliki akun, maka user akan diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, source code, dari login di sini itu baru memanggil, fungsi dari tampilan, eee, home-nya yang mau ke register itu. Nah, tampilan home-nya itu seperti ini. Jadi saat user memilih register, maka user akan diarahkan ke tampilan home-nya seperti ini, di mana user di sini akan memilih apakah dia itu, dokter atau pasien. Karena, fitur dari dokter dan fitur dari pasien itu berbeda-beda, yang nanti akan dibuat, eee, lagi fiturnya dan registernya juga berbeda antara dokter dengan pasien. Sekarang jalankan aplikasinya itu. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini. Nanti, di sini aplikasinya akan, kami, upgrade, lagi, agar lebih menarik, sehingga banyak, yang menggunakan, aplikasi dari kami. Jadi saat membuka aplikasi itu akan ditampilkan halaman loginnya, hab jik user akan, login terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi, dan jika user belum mempunyai akun, maka, user akan diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, login di sini itu belum kami buat, kode programnya karena, tampilan menunya itu, belum lengkap kami buat saat user, setelah login tersebut.
Dan jika user belum mempunyai akun, maka user akan diminta registrasi. Nah, registrasi di sini tuh bentuknya seperti ini. Nanti diminta terlebih dahulu apakah user itu sebagai dokter ataupun sebagai pasien, karena registrasi ataupun fitur dari dokter maupun pasien itu berbeda-beda. Mulai dari misalnya fitur booking pada pasien dan fitur pemesanan obat pada pasien dan lain sebagainya. Sedangkan dari dokter itu misalnya nanti ada fitur jadwal dari dokter ataupun fitur lainnya. Nah, demikian dari progres dari saya, dan nantinya akan di-upgrade secara terus-menerus tampilan aplikasinya dan fitur-fitur yang kami kembangkan. Selanjutnya untuk laporan progresnya akan disampaikan oleh Mira. Baik, di sini saya melanjutkan laporan progres dari teman saya. Di sini saya membuat menu page yang ini, tapi masih benar-benar kasar karena masih bingung juga untuk tampilan yang bagus itu seperti apa. Tapi secara umum di dalam menu page ini adalah menu setelah user memilih mereka masuk atau login sebagai pengguna apa, baik itu dokter ataupun pasien ataupun admin nantinya. Di sini teman-teman bisa lihat ada bottom yang bertuliskan go to patient form. Nah, ini tuh untuk yang akan diakses dari adminnya ataupun dokternya itu. Nah, jadi di sini nanti akan mereka dialihkan ke ke sistem yang berisi data pasien dan akan dilihat mulai itu identitasnya ataupun keluhannya dan lain sebagainya yang nanti akan dimasukkan ke dalam bagian ini. Kemudian di bagian kedua ada dokter availability. Nah, di sini tuh diakses oleh pasien karena pasien dapat melihat nantinya dokter apa aja yang sedang bertugas di suatu rumah sakit, kemudian juga apakah polinya atau bagiannya itu sudah buka atau belum, dilihat dari jam kerjanya. Untuk source code-nya sendiri, itu di sini menggunakan swing, JPanel swing, ada juga JButton, JLabel. Di sini kita memanggil menu page dengan menu login melalui private void JLabel 2. Selanjutnya di bawah ini yang udah langsung terintegrasi sama sistem dari Java NetBeans itu sendiri. Jadi untuk menu page hanya sekian yang baru dikerjakan. Selain itu juga di sini ada modul 1. Modul 1 ini kurang lebih yang akan menyimpan terkait kapan data dari pasien itu masuk. Itu disimpan dalam fungsi void untuk show date. Nah, ini untuk menampilkan tanggal kapan user itu login, kapan user itu terdaftar di dalam sistem aplikasi rumah sakit ini. Nanti itu juga akan masuk ke menu data pasien. Jadi itu penjelasan dan dari progres yang saya kerjakan. Untuk package-nya itu menggunakan package Office Management System yang mengartikan bahwa ini tuh dikelola oleh bagian Office atau bagian backhand dari rumah sakit tersebut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Sri Yanisa. Demikian dari progres laporan kami.
untuk sebelumnya, progres kami di sini masih sedikit dan nantinya akan terus di-upgrade, sehingga tampilan menjadi lebih menarik dan fitur-fitur juga akan ditambahkan, dari pasien maupun dokter, dan rencananya juga kami akan, membuat, eee, fitur itu dalam tampilan, landscape ataupun portrait. Jika pasien itu menggunakan, menggunakan HP ataupun login menggunakan, komputer. Mungkin nanti kami akan membuat fitur seperti itu, tapi itu masih rencana. Nah, demikian progres dari kami, jika ada salah kata ataupun, eee, hal-hal yang kurang, kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.